Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-97. Di episode sebelumnya Kang Dagol menceritakan tentang Raden Tirta yang diberikan aji tapak paku bumi sehingga tidak bisa bergerak kecuali mungkin nanti setelah dilepaskan ajian ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Bagaimana Raden? Apakah Raden sudah paham bahwa kehormatan yang selalu Raden banggakan, kedikjayaan yang selalu Raden agungkan, kekuatan yang selalu Raden cari-cari, ternyata pada saat ini semuanya tidak berguna. Raden hanya bisa terduduk dan hanya bisa pasrah dengan hanya sekedar kata-kata ajian paku bumi sehingga Raden tidak mampu menyelamatkan diri Raden sendiri. Sebagaimana sering Raden dengar dariku dan mungkin dari para tetua-tetua, para orang tua, para guru, para resi, bahwa manusia hidup di alam marjapada ini hanya dharma bagaikan wayang. Dharma menjalankan drama kehidupan. Tidak ada bedanya antara si kaya dan si miskin, si Raden dan si Caca, si Menak dan petani. Apapun kondisi dan profesinya, manusia hanya dharma saja. Dharma menjalankan tugas, dharma menjalankan peran yang diberikan oleh Sang Hyang Pencipta kepadanya. Apakah Raden masih ingat? Hamba ingin bertanya kepada Raden, apakah Raden masih ingat apa tugas manusia di alam marjapada ini? Raden Tirta yang sedari tadi hanya terdiam duduk karena memang tidak bisa menggerakkan tubuhnya kecuali terduduk dalam posisi duduk saja, dan bagaikan rapat tubuhnya ke dalam tempat duduknya atau ke bumi. Kemudian Raden Tirta memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan dari gurunya tersebut. Mohon maaf guru, yang saya ingat selama saya belajar di sini, yang harus saya lakukan sebagai manusia adalah berbuat baik guru. Terima kasih Raden, kamu masih mengingatnya. Tapi apakah perbuatan baik saja? Sepertinya harus dijelaskan lagi. Jelaskan yang sejelas-jelasnya. Maafkan guru. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan, bukan hanya kebaikan atas dasar pertimbangan diri sendiri. Kebaikan yang baik, yang berakibat baik kepada diri sendiri. Kebaikan yang berakibat baik kepada orang lain. Kebaikan yang berakibat baik pula kepada negara. Bahkan kebaikan yang menjadi kebaikan menurut Sang Hyang Widi, Sang Hyang penguasa alam semesta ini. Begitu yang saya tahu, guru. Terima kasih. Raden masih mengingat ajaran saya. Raden, kemudian Raden harus menjelaskan lagi satu hal lagi. Kebaikan seperti apakah yang menjadi dasar Raden berbuat kebaikan yang Raden maksudkan? Ampun guru, kebaikan yang dimaksud
tidak hanya kebaikan yang dinilai oleh diri sendiri atau berakibat baik terhadap yang beberapa hal tadi disampaikan, tapi kebaikan yang dimaksud adalah pertama, kebaikan menurut diri sendiri. Yang kedua, kebaikan secara umum atau kebaikan yang berdasarkan interaksi atau secara umum pendapat manusia. Yang selanjutnya, kebaikan menurut ilmu. Kebaikan menurut ilmu ini didasarkan kepada budaya, pertimbangan, kebaikan dalam kebaikan, dan juga aturan agama ataupun dari Sang Hyang Pangersa. Begitu, kalau tidak salah, maafkan hamba kalau memang hamba tidak bisa memahaminya dengan sebaik yang guru harapkan. Cukup, Raden. Tapi hal itu belum cukup. Belum cukup Raden sampaikan. Karena kalau Raden hanya mengerti saja, itu akan cukup untuk bisa mengeluarkan Raden dari pengaruh ajian Paku Bumi yang telah aku timpakan kepada Raden. Raden akan bisa keluar dari pengaruh ajian Paku Bumi dari hamba, kecuali Raden mampu membuka 3 kunci yang harus Raden kuasai. Mohon maaf guru, apakah 3 kunci yang dimaksud itu guru? Ajian Paku Bumi akan menimpa hanya kepada orang yang lupa dengan 3 kunci ini, sehingga dia dalam hidupnya akan seperti patung. Kalau dia berdiri, dia hanya berdiri saja. Kalau dia duduk, dia hanya duduk saja. Bahkan kalau dia bekerja pun, dia hanya bekerja saja tanpa jiwa di dalamnya. Jiwa di dalamnya tersebut memiliki 3 unsur penting. Pertama, yang baru Raden sampaikan, yaitu pengetahuan Raden tentang kebaikan. Jadi Raden sudah bisa membuka 1 kunci pertama, yaitu pengetahuan Raden tentang ilmu ataupun tentang kebaikan yang tadi disampaikan. Selanjutnya, apalagi guru sehingga saya bisa membuka kunci tersebut? Terserah Raden. Kalau Raden bisa mengingat kembali rahasia-rahasia dari kehidupan, rahasia-rahasia dari ilmu, rahasia-rahasia dari pepatah, wejangan, dari semua hal, maka Raden akan paham sendiri dan bisa membuka sendiri pintu-pintu ataupun kunci sehingga bisa melepaskan diri daripada pengaruh ajian Paku Bumi ini. Lalu, apakah itu berarti saya akan tetap terduduk seperti ini sampai saya bisa membuka kunci tersebut? Bisa Raden. Kalau saya bisa ingin melepaskan Raden dari pengaruh ajian Paku Bumi ini. Tapi tetap Raden harus memahami dan membuka 3 kunci tersebut. Maksudnya, tetap saja Raden yang harus membuka ketiga kunci yang saya maksud. Meskipun saya memberitahukan Raden tentang 2 kunci yang belum terbuka oleh Raden, tetap saja hanya akan mampu atau menguatkan saja terbukanya kunci pertama, yaitu pengetahuan. Sedangkan 2 kunci sisanya tetap harus Raden laksanakan. Nah, silakan Raden pikirkan, renungkan saja. Pertanyaan Raden, apakah Raden akan tetap seperti ini? Beruntung Raden. Orang lain itu ada yang hanya didiamkan dalam ajian Paku Bumi ini dalam keadaan berdiri. Bayangkan Raden, Raden berdiri sepanjang hari tanpa tahu sampai kapan. Ada lagi yang dalam keadaan terbaring.
atau yang lebih tidak akan disadari oleh orang-orang adalah aji baku bumi ini, aji pematung ini ditibankan kepada orang-orang tanpa dia ketahui. Dia tetap bisa bergerak, dia tetap bisa bekerja, tapi padahal dia sedang dalam keadaan mematung dan terpaku ke bumi. Artinya tidak melakukan apa-apa seperti halnya Raden sekarang ini. Terima kasih guru. Bukannya saya mendahului pemikiran ataupun yang disampaikan guru, tapi saya hanya ingin menyamakan pemikiran saya daripada apa yang telah guru sampaikan. Maksud dari guru adalah bahwa pengetahuan tentang kebaikan yang telah disampaikan oleh para dhamiyang, oleh para resi, oleh para guru, atau termasuk guru sendiri, tidak akan berguna atau hanya mampu membuka kunci dari paku bumi ini, kecuali telah dilakukan. Bukankah seperti itu, guru? Bagus, kau memang murid guru yang paling cerdas. Tidak hanya dalam hal ilmu kanuragan dan bela diri, tapi juga hal pemikiran. Jelaskan, pahamkan kepada guru. Berikan gambaran kepada guru. Dan bukalah pintu yang kedua, karena pemikiran kamu yang barusan sudah mendekati hampir saja membuka kunci kedua dari terlepasnya belenggu paku bumi ini. Mohon maaf guru, kalau memang itu sudah mendekati atau hampir membuka pintu kedua. Yang saya pikirkan adalah bahwa kebaikan yang telah saya ketahui, pengaruh akibat kepada orang lain, dan dasar kebaikan itu tidak akan berguna atau hanya sebatas pengetahuan saja, kecuali sudah dilakukan oleh manusia atau oleh saya. Itu maksudnya guru. Jadi pengetahuan akan bermanfaat kalau memang dilaksanakan, dilakukan, atau diamalkan dalam perjalanan ataupun dalam kehidupan seseorang di kehidupannya sehari-hari. Maafkan guru kalau memang saya salah dalam memaknainya. Berikan saya petunjuk guru. Itu saja pemahaman saya dalam hal ini. Kamu pun bisa merasakan maksud dari telah terbukanya kunci dari pengaruh ajian paku bumi ini. Ya, 2 kunci telah terbuka dan tinggal 1 kunci lagi. Kamu akan segera bisa lepas dan tidak akan bisa terpengaruh dalam belenggu ajian paku bumi. Jikapun seseorang memberikan ajian tersebut dan memang menerpa diri kamu, tetap kamu akan bisa melepaskannya dengan hanya memikirkan 3 kunci yang tadi guru maksud. Beberapa saat kemudian, Raden Tirta kembali berpikir, kembali merenung, memikirkan 1 kunci terakhir yang belum terbuka. Sepanjang sepengetahuan dirinya bahwa kunci dari berhasilnya suatu perkara yang dimaksudkan oleh gurunya tersebut adalah pengetahuan dan mengamalkan ataupun mempraktekkan dalam kehidupan apa yang diketahuinya. Ketika seseorang paham dalam kebaikan, maka kebaikan itu harus dia laksanakan, maka akan manislah buah dari kebaikan tersebut. Sepanjang itu Raden Tirta baru memahami sampai di sana. Kemudian Raden Tirta pun berkata, "Ampun guru, ampun guru, ampun guru. Bolehkah saya diberikan pengetahuan yang lainnya untuk melepaskan kunci dari pintu ketiga ini?" Percuma saya beri pengetahuan kepada Raden kalau Raden tidak bisa memahaminya.
Raden pun sudah mengerti maksud saya dengan terbukanya kunci kedua untuk melepaskan dari belenggu ajian Paku Bumi ini. Kalau memang Raden ingin segera terlepas, silahkan renungkan lagi. Ingat Raden, hamba tidak akan mungkin bisa memberikan pengetahuan kepada Raden. Tapi pengetahuan tersebut akan berbuah manis bukan hanya dengan amal, tapi setelah direnungi dengan hati dan perasaan. Silakan juga Raden pikirkan apa maksud dari perkataan hamba ini. Mendengar perkataan gurunya tersebut, Raden Tirta kemudian kembali merenung dan terdiam. Namun seketika itu Raden Tirta merasa tubuhnya kembali memberat, yang sebelumnya agak ringan untuk digerakkan. Sekarang tubuhnya lebih terasa kaku dan terasa berat untuk digerakkan. Apa yang Raden rasakan? Sepertinya Raden merasa tidak nyaman setelah terbukanya pintu kedua, kunci belenggu yang kedua. Ampun guru, saya memikirkan hal yang dimaksud dengan perasaan dan hati, menjiwai dan juga merenungi. Namun ketika saya berpikir tersebut, saya seolah-olah merasa ajian Paku Bumi yang guru tibakan kepada saya. Seperti pada awal tadi sebelum terbuka kunci pertama dan kunci kedua, saya merasa makin berat seperti pada awal tadi guru. Itulah akibatnya. Yang seperti telah saya sampaikan, walaupun Raden bisa terbuka dari kunci, dari ajian, membuka kunci, melepas dari belenggu Paku Bumi ini, kalau Raden tidak memahaminya secara utuh, maka akan kembali pada awal lagi. Berarti Raden harus kembali memahami lagi, menyadari lagi, dan juga satu kunci terakhir, merenunginya dengan hati. Silakan, bukan hanya dipikirkan, bukan hanya disadari untuk dilaksanakan, tapi juga direnungkan Raden. Renungan ini adalah patokannya adalah hati Raden sendiri, perasaan Raden sendiri, jiwa Raden sendiri. Silakan Raden. Dan mohon maaf, saya tidak bisa terlalu lama menemani Raden. Saya tunggu Raden di Tasikusuma. Pasti Raden tahu tempat yang biasa saya diami untuk merenungi, untuk memperkuat kekuatan hamba dalam menjalani di akhir-akhir kehidupan ini. Kalaupun Raden lupa tempat yang dinamakan Tasikusuma, Raden bisa bertanya kepada murid-murid saya yang lain. Tentu Raden akan diantarkan langsung ke tempat saya. Setelah berbicara seperti itu, kemudian guru daripada Raden Tirta langsung menghilang, pergi begitu saja, sekilat saja, tanpa lama disadari oleh Raden Tirta. Sedangkan Raden Tirta masih terduduk di tempat duduknya, dan di hadapannya masih ada sebilah senjata berupa pedang yang seperti berbentuk keris, yang dinamakan tadi disebutkan oleh gurunya adalah pedang mustika naga. Sesaat kemudian datanglah seorang laki-laki paruh baya. Datang seorang laki-laki paruh baya mendekati Raden Tirta, kemudian menyapa Raden Tirta. Raden, mohon maaf, tadi Tuan Guru meminta saya untuk menemani Raden. Kalau Raden ingin ada kebutuhan seperti mau minum atau ada apa gitu, tapi hanya sekedar mengantarkan makanan dan minuman saja. Mohon maaf, saya hanya bisa menemani dan melaksanakan tugas itu saja. Oh ya, terima kasih Kisanak. Bolehkah saya tahu
nama Kisanak siapa? Kalau kalau dipercaya, di Raden percaya gitu, nama saya Ki Pitu. Oh ya, terima kasih Ki Pitu. Saya sudah dikenalkan. Apakah Ki Pitu tahu siapa saya? Tentu Raden. Tuan Guru tadi menyampaikan bahwa Raden ini adalah pangeran dari Pandu Negara. Nama Raden adalah Raden Tirta. Saya diminta untuk menjaga Raden dan menemani Raden. Takut-takut ada orang yang mengganggu Raden, dan diminta untuk sekedar memberikan hanya minuman dan makanan saja. Itu pun sudah diberitahukan makanan ataupun minuman tertentu. Jadi Raden harus berada di tempat ini sampai bisa terlepas sendiri dari pengaruh ajian yang guru berikan. Begitu katanya Raden. Oh ya, terima kasih. Dan terima kasih juga kamu berkenan mau menemani ataupun menjaga saya. Tapi apakah kamu bisa membantu apa yang bisa saya lakukan untuk membuka kunci-kunci dari ajian paku bumi ini? Mungkin kamu ya, saya pikir guru belum menyampaikan sesuatu kepada saya, sedangkan kepada murid-muridnya yang baru-baru ataupun yang ya murid-murid yang sekarang itu memberikan rahasia dari ajian paku bumi dan juga kunci cara membuka ajian paku bumi ini. Maaf Raden, terus terang saya juga tidak tahu bahwa guru memiliki ajian yang hebat seperti ini. Orang tidak bisa bergerak setelah ditimpa oleh ajian ini. Kalau dia duduk hanya duduk saja, kalau dia berdiri hanya berdiri saja, dan begitulah. Saya juga tidak tahu benar Raden, saya mah tidak tahu benar deh. Ya sudah, terima kasih Ki Pitu atas yang Ki Pitu sampaikan. Tapi menurut Ki Pitu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya juga tidak tahu kalau begitu mah. Ya mungkin Raden memang harus tadi disampaikan oleh guru. Apa katanya? Itu mungkin cara. Raden bisa terlepas dari belenggu. Ini apa? Ajian dari guru ini. Apa tadi namanya? Paku bumi. Ya itu. Ya sudah Ki Pitu, kalau memang Ki Pitu tidak bisa membantu, tidak apa-apa. Saya juga minta tolong kepada Ki Pitu untuk bisa menemani dan menjaga saya. Saya tetap berarti harus melaksanakan yang diperintahkan oleh guru, yaitu duduk sendiri di sini sambil merenungi apa ketiga kunci dari ajian paku bumi ini. Ya Raden, enggak kalau begitu mah. Saya sambil melaksanakan tugas yang lainnya, karena selain menjaga Raden, saya harus juga itu memotong kayu, kemudian berberes di dapur ataupun membersihkan di tempat ini, dan juga sebentar lagi akan ada itu yang latihan. Saya juga suka diminta untuk membantu menemani yang latihan. Oh ya, terima kasih sebelumnya Ki Pitu. Ya, sama-sama Raden. Raden Tirta tetap terduduk. Dalam hatinya dia merasa kesal, pegal, dan juga bosan. Namun apalah daya tangan hati, apalah daya semua itu tidak harus dia jalani. Dia harus bersabar untuk menjalani suatu hukuman dari gurunya tanpa jelas apa yang sebenarnya kesalahannya. Karena baru bertemu, dia langsung ditibankan suatu hukuman dengan menggunakan ajian yang katanya namanya paku bumi, sehingga Raden Tirta hanya bisa terduduk di tempatnya semula tanpa bebas bergerak karena dirasa pantatnya rapat dengan tempat duduknya tanpa bisa digerakkan sama sekali. Waktu berlalu begitu cepat bagi orang-orang yang memang melakukan kegiatan di hari itu. Berbeda dengan Raden Tirta. Dari siang sampai sore terasa begitu lama dan dia tidak bisa
menggerakkan tubuhnya kepada posisi yang lain kecuali dalam hanya keadaan terduduk. Dia tidak bisa jongkok bahkan berdiri, dan dia juga tidak bisa merebahkan tubuhnya. Dia hanya dalam posisi terduduk. Namun di waktu-waktu tertentu, Ki Pitu yang memang diminta untuk menjaga dan menemani Raden Tirta di waktu-waktu tertentu mengantarkan makanan ala kadarnya dan minuman, dan sesekali mengajaknya ngobrol untuk sekedar menemani Raden Tirta. Waktu terus berlalu, malam pun beranjak, dan kemudian berganti pagi. Dari kejauhan terlihat oleh Raden Tirta yang masih terduduk di padepokan tersebut, seperti terdapat beberapa orang yang datang ke padepokan tersebut, diantarkan oleh sang penjaga yang sebelumnya juga mengantarkan Raden Tirta ke padepokan itu. Rupanya itu adalah kelompoknya Ki Picung Tea. Ki Picung yang sebelumnya diminta Raden Tirta untuk melakukan suatu tugas telah sampai di titik di mana Raden Tirta meminta Ki Picung untuk menemuinya di padepokan itu. Selanjutnya Ki Picung dan anggotanya yang lain pun masuk ke dalam padepokan. Wah Raden, apakah Raden marah kepada saya? Ki Picung selanjutnya berkata kepada Raden Tirta setelah ala kadarnya saling menyapa karena baru bertemu kembali. Apa maksudnya Ki Picung berbicara seperti itu? Ya itu, biasanya Raden kalau bertemu dengan saya suka minimal, mohon maaf ini Raden, bukannya saya mau dihormati, tapi biasanya Raden suka minimal berdiri menyapa saya. Tapi pada saat ini Raden hanya terduduk saja, dan sepertinya lelah Raden ini. Ada apa sebenarnya Raden? Dalam hati Raden Tirta merasa ragu untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, karena memang dirinya pada saat ini sedang dihukum dengan suatu alasan yang belum jelas yang bisa dipikirkan oleh dirinya. Kemudian Raden Tirta pun menjawab, Saya hanya ingin terduduk saja di sini. Dan apakah perlu saya berdiri untuk menyambut kamu? Tidak perlu bukan? Karena mau tidak mau, pada saat ini saya lebih tinggi derajatnya daripada kamu. Aku adalah seorang pangeran. Kemudian selain itu juga, saya adalah pemimpin kamu dalam misi untuk kebaikan Pandunagara. Jadi tidak harus seorang yang lebih tinggi derajatnya ataupun pangkatnya menyambut anak buahnya. Jadi cukup dengan seperti ini juga. Oh iya Raden, tidak apa-apa kalau saya mah memang biasa. Dan memang kadang-kadang Raden juga kalau lagi sedang repot atau memang lagi tanggung melakukan sesuatu, ya Raden biasa saja. Seperti sekarang seolah-olah tidak memperdulikan kedatangan saya. Tapi kenapa duduknya seperti tidak nyaman? Kalau memang tidak nyaman, ya sudah berdiri saja atau sambil tiduran saja. Kenapa terduduk aja di situ? Sudahlah, kamu Ki Picung tidak perlu bertanya dengan apa yang saya lakukan. Saya mau duduk, saya mau berdiri, saya mau tidur, ataupun saya mau berlari-lari, itu terserah saya. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Pokoknya saya sekarang ingin duduk saja. Sudah, bagaimana hasil dari tugas kamu sebelumnya? Wah, tidak apa-apa, saya mau bicarakannya di sini. Ya apa-apa, ini kan tugasnya tugas yang penting dan juga harusnya tidak disampaikan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan lah intinya. Hanya saja katakan saja sukses atau tidak. Gitu. Ini Raden, disebut sukses ya sukses, tapi ada satu kesalahan, sehingga intinya ginilah, Raden mintanya hanya sekilo tapi dapatnya sekintal gitu.
Raden, mohon maaf Raden, saya sedikit berbisik Raden. Dia terbunuh Raden. Ah, siapa yang membunuhnya? Apakah kamu yang membunuhnya? Kata Raden Tirta sambil pula berbisik kepada Ki Picung. Oh, bukan Raden, saya tidak bermaksud seperti itu, tapi ada kejadian yang lain Raden. Kalau di sini mah menceritakannya terlalu panjang ceritanya, ataupun karena ragu lah menceritakannya. Kalau ada waktu nanti bisa diceritakan lebih lengkap Raden, hanya saja seperti itulah. Tapi siapa yang melakukannya? Apakah kamu memang sengaja melakukannya? Enggak Raden, enggak. Saya tidak bermaksud mau melakukannya, tapi sepertinya ada orang lain yang melakukannya dan kalau begitu ya sudah tidak apa-apalah. Waktunya para pendengar yang menyaksikan video ini semoga terhibur. Niat ataupun dongeng ini hanya untuk menjadi gambaran dalam kehidupan dan juga menghibur para pendengar ataupun yang menyaksikan video ini. Like, komen, dan subscribe-nya di Antosku Kandagol. Semoga terhibur dan semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.